Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum bertambah panas, saya beralih ke Pak Beni Mamoto dulu. Pak Beni, Anda sudah mengikuti sejak tadi, mungkin bahkan sebelum kami para wartawan tahu, sejak tadi pagi, siang, sampai dengan sore ini ada bantah-bantahan. Lalu Anda sudah mendengarkan dari Bung Munarman, sudah mendengarkan dari Prof. Kiki. Apa yang bisa Anda amati dari semua kejadian ini? Apakah seluruh rangkaian kejadian ini, prosedur penanganan yang dilakukan polisi sudah tepat? Ya, jadi kalau terjadi perdebatan, ada dua versi itu hal yang biasa. Munarman nadanya keras itu saya kenal lama jadi tahu persis. Nggak berubah lah dari dulu. Oke. Jadi perlu kami sampaikan bahwa proses penanganan sedang berjalan. Tentunya dari bukti-bukti yang ada semua sedang didalami, semua sedang diteliti. Contoh ada sidik jari di senjata dan sebagainya untuk dicocokkan. Kemudian juga kaitan dengan rekaman tentunya tidak semua diekspos. Nah ini proses sedang berjalan. Marilah kita ikuti sama-sama. Karena nanti hasil akhirnya ya kesimpulannya tentunya juga akan disampaikan ke publik ataupun sebagai bahan untuk pembuktian di pengadilan. Negara kita negara hukum, jadi bagaimana proses hukum sedang berjalan, marilah kita ikuti. Saya cuma mau pesan ke Mas Munarman nih, biar pemeriksaan bapaknya ini bisa cepat selesai, sehingga nanti satu urusan selesai lah. Nah kemudian dalam kaitan bagaimana kejadian di lapangan, itu akan didukung nanti dari bukti-bukti apakah rekaman suara mau secara lengkap ya, tidak sepotong, maupun video. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Kiki, bahwa memang tuntutan kemajuan Polri pun sudah melengkapi dengan berbagai peralatan. Karena apa? Seperti kita lihat film-film di luar negeri kan, penanganan oleh FBI dan sebagainya, aparat perlu diberikan perlengkapan untuk nanti bisa membuktikan tindakan dia salah atau tidak. Pak Beni? Itu berupa rekaman. Pak Beni begini, ya? Ini kan barang bukti kami tahu bahwa ini ongoing proses begitu, pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh polisi. Tapi ketika awal yang di barang bukti yang dikeluarkan oleh polisi adalah beberapa senjata tadi, 2 senjata api dan 4 senjata tajam, lalu ada potongan voice note yang tadi diakui oleh Pak Tubagus, tapi kami mendapatkannya pun beredar di WhatsApp grup, tidak ada secara spesifik polisi menyatakan bahwa itu memang rekaman yang benar. Apakah menurut Anda ini tidak kemudian jadi kurang begitu? CCTV di tol misalnya belum ada, gambar-gambar seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Munarman, mobil yang misalkan kalau betul dipepet ada baretan misalkan, atau apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda, ada kerusakan kendaraan karena ditabrak pelaku dan adanya bekas tembakan pelaku pada saat di TKP. Foto tembakannya juga belum dikeluarkan oleh polisi. Kami tahu bahwa ini ada proses-proses yang harus dijalani, tapi bukankah ini kemudian semacam menyiram bensin untuk sebuah insiden yang betul-betul panas saat ini? Ya kembali, tidak mungkinlah dari aparat membuka seluruhnya secara detail. Di samping konteksnya apa, kita semua tahu bahwa proses penyidikan itu ada batasan-batasan. Mana-mana yang bisa diungkap, mana yang tidak. Jadi janganlah kemudian menuntut Polri agar secara telanjang bulat semuanya diungkap di media. Itu nggak mungkin. Itu konsumsi penyidikan. Jadi menurut kami perlu bersabar supaya nanti pada saatnya akan diumumkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat. Baik, Prof. Kiki masih bersama saya ya? Masih. Prof, tadi disampaikan oleh Pak Beni belum bisa semua bukti disampaikan, tapi memang yang jadi pertanyaan masyarakat saat ini mana bukti CCTV-nya, mana bukti mobil yang rusak, mana bukti tembakan di TKP. Itu kan tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian sendiri. Menurut Anda nih perlu segera dikeluarkan atau tidak? Ya kalau analisis TKP itu sangat mudah sebetulnya selama datanya lengkap. Jadi misalnya siapa yang menembak, siapa yang ditembak, itu kan dari sudut tembakannya, dari jarak tembakan, dari lubang ke proyektilnya, itu bisa dihitung secara saintifik. Jadi nggak mungkin dibohongi, tidak mungkin direkayasa. Nah kalau CCTV saya tidak yakin polisi punya apa enggak. Kalau mobil patroli biasa, dia biasanya dilengkapi dengan CCTV di dashboardnya. Nah, tapi kalau menggunakan mobil lain, misalnya karena ini surveillance supaya tidak ketahuan,
Ya, kita belum tahu karena polisi belum membuka semua. Yang menjadi persoalan adalah kalau polisi membuka sekarang, nanti di pengadilan diserang karena pihaknya Munarman nanti bisa FPI bisa mencari bukti-bukti dan merancang bukti-bukti itu, membuatnya sebagai argumen hukum di pengadilan. Ya kita lihat aja nanti. Oke, saya harus tanyakan respons dari Bung Munarman kalau ini. Silakan, Bung. Iya, pertama-tama beginilah ya. Kita ini kan punya nalar masing-masing ya, punya pikiran yang logik ya, logic of thinking ya. Jadi pertama-tama yang perlu dikatakan, ada keperluan apa surveillance? Padahal Habib Rizik sudah jelas panggilannya itu adalah hari ini. Tinggal tunggu saja sebetulnya datang atau tidak. Kalau tidak datang kan bisa ada upaya menghadirkan paksa. Kan clear sebetulnya. Untuk apa lagi surveillance sebetulnya? Itu satu ya. Nah, kalaupun ada surveillance sebagaimana yang dinyatakan, yang kami tidak terima itu adalah membangun narasi tidak berdasarkan fakta, membangun opini dengan pemutarbalikan fakta. Itu yang dilarang sebetulnya. Kita tidak boleh berbohong. Kita ini jujur saja. Bung Munarman, surveillance untuk apa? Ya, fakta. Jadi HRS hari ini tidak datang ke kantor polisi karena memang sejak awal tidak ingin datang atau gara-gara insiden ini? Kan sudah ada komunikasi. Ini saya mau katakan, sudah ada komunikasi bahwa beliau sedang dalam pemulihan. Karena itu beliau mengunjungi tempat pengajian keluarga bersama anak dan menantu serta cucunya. Itu sudah kita sampaikan, ya. Dan beliau akan datang berdasarkan inisiatif beliau sendiri. Itu sudah akan kita lakukan. Cuma karena ada tindakan-tindakan di luar extraordinary, extra of the law, ya. Di luar hukum, ada katakanlah yang dibahasa Pak Kiki ini adalah surveillance. Kebutuhan surveillance itu apa? Kalau surveillance, orang dari jauh saja, tetapi kemudian ada upaya-upaya untuk masuk ke barisan rombongan mobil, sehingga kemudian terjadi insiden. Kemudian sekarang pertanyaan pentingnya, sejak terjadi peristiwa penembakan, dari lebih kurang pukul 2 atau pukul 3 dini hari, sampai dengan siang hari tadi, itu kemana 6 anak itu? Apakah langsung ditembak di tempat? Kalau ditembak di tempat kan berarti seru betul itu sampai 6-6-nya ketembak. Berarti banyak sekali peluru yang dihamburkan di situ. Pertanyaan kami itu mana peluru-peluru itu? Ya, di mana anak-anak ini selama sekian jam, mulai dari jam 3 dini hari sampai dengan pukul 12 siang, ya, itu dikemanakan itu, mobil dan tubuhnya, sehingga kemudian tiba-tiba diumumkan sudah menjadi mayat. Nah ini ada beberapa jam sebuah orang dalam kontrol penuh, tidak bisa diakses oleh siapapun juga, tidak bisa diakses oleh publik, kemudian diumumkan bahwa tembak-menembak. Ini logika apa? Logika apa? Coba pertanyakan. Oke, saya nanti akan minta tanggapan baik dari Prof. Kiki maupun Pak Beni. Kalau Prof. Kiki ini fungsinya memang pernyataan dari Bung Munarman ya. Membangun opini pembenaran. Dari dulu kerjanya begitu. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada Prof. Kiki dan juga Pak Beni atas apa yang disampaikan oleh Bung Munarman. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam, segera kembali.